Tadi kita berbicara tentang meneladani Yakub yang mengerahkan segenap upaya. Yaitu ada suatu sifat. Saudara Sibo mungkin lebih jelas. Mentalitas Yakub Israel dalam perjanjian lama. Mentalitasnya sepertinya sedang mengatakan, asal itu janji Allah, ia akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Asal itu janji yang berasal dari Allah, ia berusaha keras untuk meraihnya. Bagi Yakub, ia mengerti bahwa kakeknya Abraham mempunyai perjanjian dengan Allah kita. Yaitu Allah mengikat perjanjian untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Juga mendengar bahwa kakeknya Abraham dipanggil Allah untuk meninggalkan kampung halamannya. Lalu mendengar kisah kakeknya Abraham yang menganggap ayahnya Ishak sebagai korban. Lalu, Allah bersumpa memberkati Abraham. Maka orang seperti apa yang akan mengerahkan segenap upaya terhadap janji Allah? Orang yang sangat rindu untuk mendapatkannya. Ia sangat merindukannya dan mengerahkan segenap upaya untuk mendapatkannya. Maka di dalam hati saudara Sibo, ada hal yang ajaib seperti ini. Pokok di dalam hatinya ialah begitu itu janji surga apapun. Semuanya ingin dimenangkan. Satu pun tidak boleh hilang. Asal itu janji surga. Tidak ada seorang pun. Tidak ada satu pun nama yang akan hilang. Semuanya harus direbut seluruhnya. Asal itu janji surga semuanya harus direbut seluruhnya. Seperti dalam kitab Wahyu. Yaitu Yesus Kristus. Menasihati 7 jemaat. Membiarkan Rasul Yohanes menulis surat kepada 7 jemaat. Menasihati 7 jemaat. Setiap kali nasihat kepada satu jemaat selesai. Ketika Tuhan, orang yang menang, aku akan membiarkannya duduk bersamaku di atas tahta. Sama seperti aku telah menang. Dan duduk bersama Bapakku di atas tahta. Setiap kali nasihat kepada jemaat yang lain selesai. Ia berkata, orang yang menang, aku akan memberinya sebuah batu putih. Di atas batu putih itu tertulis sebuah nama. Nama ini selain orang yang menerimanya. Tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Tuhan juga berkata, lalu berbicara lagi tentang jemaat yang lain. Mengatakan orang yang menang. Aku akan membuatnya bersamaku menghancurkan bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Seperti menghancurkan bejana tanah liat. Tuhan Yesus Kristus selalu berkata, orang yang menang. Orang yang menang. Orang yang menang yaitu di dalam 7 jemaat itu. Ada 7 tempat yang menulis tentang orang yang menang. Orang yang menang akan bagaimana dan bagaimana. Bahkan Rasul Yohanes melihat tahta di surga. Bapa surgawi duduk di atas tahta kemuliaan. 24 tua-tua juga duduk di atas tahta kemuliaan. Kemudian melepaskan mahkota, menyembah Allah. Setelah selesai, ada seorang malaikat besar memegang gulungan kitab di tangannya dan berkata, siapa yang layak membuka gulungan kitab dan membaca isi gulungan kitab ini? Maka tidak ada seorang pun yang membacanya. Lalu ada seorang tua-tua berkata kepada Yohanes, jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Dord, telah menang. Dan dapat membuka gulungan kitab itu. Membuka beberapa meterai gulungan kitab itu. Maka Tuhan yang disebut anak domba itu datang ke sisi Bapa surgawi. Mengambil gulungan kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai dari tangan kanan Bapa. Gulungan kitab ini adalah kitab Wahyu. Hanya orang yang menang yang boleh membukanya. Tuhan Kristus menang lalu duduk di sebelah kanan Bapa surgawi. Maka kita berkata Yakub bergulat dengan malaikat dan menang. Kemudian sepertinya sedang mengatakan bahwa Sibo bergulat dengan malaikat yang jatuh dan menang. Bergulat dengan malaikat jatuh yang mana lalu menang. Yaitu bergulat dengan iblis Satan dan para pengikut Satan lalu menang. Menang dalam pertandingan dengan kita. Menang dalam adu kekuatan. Ternyata kekuatan berasal dari Allah. Artinya memenangkan kesukaan Bapa. Setelah menang, bagaimana menjadi Israel perjanjian baru? Setelah menang pasti akan duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga akan duduk di sebelah kiri Bapa di surga. Serta mendapatkan umat yang dikaruniakan surga. Nama Tuhan Kristus. Nama Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Nama Imam besar. Berbagai macam status semuanya diperoleh. Inilah karena upah akan diberikan kepada orang yang menang. Bapa di surga berkenan kepada orang yang menang. Lalu biasanya kemenangan tampak dalam aspek apa? Ketika diuji. Kita lihat apakah kita menang atau tidak. Misalnya, kaki saudara Sibo sakit sampai air matanya hampir bercucuran. Malam hari juga tidak bisa tidur. Aduh, membalikan badan sedikit saja pun tidak bisa. Bahkan gerakan paling sederhana, bangun lalu duduk di bangku ini pun memerlukan pertolongan kuat dari seorang saudari untuk menopang. Baru kemudian bisa bangun. Benar-benar sakit sekali. Sakitnya agak seperti dipotongnya. Seperti rasa sakit dipotong satu kaki. Tetapi apakah harus tetap berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan kebenaran tepat waktu? Hari ini berpikir, aduh, bagaimana kalau ditunda 1 jam? Biarkan dulu saudara Yosia dan saudari Desheng memimpin penyembahan selama 1 jam. Saya istirahat dulu, lalu baru datang menyampaikan. Lalu kebetulan saudari itu berkata, harus menang terhadap tipu muslihat iblis. Lalu bangkit dan mulai menyampaikan kebenaran. Katanya harus menang. Yaitu, dalam keadaan apa Bapa menyatakan seseorang menang? Di tengah seseorang mengalami penderitaan yang besar. Seperti ketika Tuhan Kristus dipakukan di kayu salib. Harus menang seperti itu.
Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan.